Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nur Oktiviani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Hamzan Wadi. Hari ini, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja yang berada di SMP Al-Musyafa, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Berikut hasil praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Bu Fitri akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Alfi, Andini, Anggi, Arianti, Aulia. Hari ini semuanya berangkat ya? Enggak. Sekarang kalian cek di laci meja kalian, di bawah kursi kalian, apakah ada sampah. Kalau kalian lihat sampah yang berserakan, tolong dibuang di tempat sampah. Sudah bersih? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau ruangan kelas kita bersih, membuat kita nyaman untuk belajar. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang volume tabung. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik mampu menemukan rumus volume tabung dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung volume tabung dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan volume tabung dengan tepat. Apa saja yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama ada berkelompok, berdiskusi, presentasi, dan penugasan individu. Kemudian teknik penilaian yang akan saya berikan nanti yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif mencakup sikap dan keterampilan. Nah, sikap itu dilihat dari ketika kalian menyampaikan pendapat atau menyampaikan saran selama berdiskusi kelompok dan berperan aktif dalam berkelompok. Selanjutnya, untuk keterampilan itu dinilai dari ketepatan kalian dalam menyelesaikan LKPD secara berkelompok. Yang kedua, asesmen sumatif itu diambil dari pengetahuan, dilihat dari hasil tes tertulis di akhir proses pembelajaran. Nanti ketika kalian mengerjakan kuis matematika. Nah, sebelum kita masuk materi ke volume tabung, Bu Fitri akan mengingatkan materi pertemuan kemarin, yaitu luas permukaan tabung. Siapa yang masih ingat rumus luas permukaan tabung? Saya 2πr kali R tambah T. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat Mbak Zara. Kemudian materi
syarat yang harus kalian kuasai untuk mempelajari materi volume tabung. Yang pertama ada luas lingkaran. Siapa yang masih ingat rumus luas lingkaran? Saya. Pi R kuadrat. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Happy. Kemudian yang kedua ada volume prisma. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu di kelas 8. Sekolah dasar di kelas 6 juga sudah pernah. Siapa yang masih ingat rumus volume prisma? Saya. Luas alas kali tinggi. Iya, betul ya. Tepuk tangan Mbak. Lah alasnya prisma berbentuk apa? Segitiga. Nanti itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, motivasi kalian untuk belajar materi volume tabung jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya apa? Mengetahui banyaknya air yang ada di dalam drum. Yang kedua, mengetahui banyaknya gizi yang ada di dalam kaleng makanan berbentuk tabung. Nah, sekarang kalian amati tayangan video yang akan saya tampilkan di depan. Dan untuk bagian alasnya kita tutup dengan mika putih. Nah, untuk selanjutnya kita buat pola prisma segi 5. Setelah itu potong pola prisma yang sudah diukur tadi dengan menggunakan gunting. Setelah digunting, sekarang bagian yang bergaris masing-masing ditekuk sesuai pola. Video yang baru kalian tonton tadi berisikan tentang apa? Menentukan volume tabung dengan pendekatan prisma. Ya, betul sekali ya. Nah, video ini nanti ada kaitannya ya dalam menyelesaikan LKPD nanti didiskusikan secara berkelompok. Selanjutnya, Bu Fitri akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kalian bisa lihat untuk kelompoknya, ada kelompok A sampai kelompok F. Tolong kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan anak-anak. Masing-masing kelompok nanti mempersiapkan alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama ada kaleng berbentuk tabung. Nah, kalengnya sudah saya sediakan. Nanti masing-masing kelompok bisa mengambil satu-satu. Kemudian yang kedua penggaris. Sudah membawa penggaris? Sudah. Yang ketiga kertas warna. Nanti masing-masing kelompok juga saya berikan untuk kertas warnanya. Yang keempat ada gunting. Sudah membawa gunting? Sudah. Dan yang terakhir ada LKPD. Nah, ini nanti kalian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, masing-masing kelompok mengambil kaleng dan LKPD-nya. Perwakilan kelompok, ayo silakan. LKPD, tolong kalian perhatikan. Di sini Bu Fitri akan menjelaskan sedikit ya cara mengisinya. Yang pertama,
ya. Nama anggotanya siapa aja ditulis. Kemudian yang kedua, kalian baca petunjuk belajarnya di situ ya. Yang pertama, berkelompoklah masing-masing 5 anak. Kemudian yang kedua, kalian melakukan langkah-langkah kegiatan dalam proses menemukan rumus volume tabung. Yang ketiga, kalian nanti menghitung volume tabung melalui dengan menggunakan media kaleng. Kemudian kalian menggunakan buku siswa dan bahan ajar sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan ke kelas. Jelas? Jelas. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 20 menit. Jelas? Jelas. Mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Siapa yang berani? Baik, maju deh. Di sini di depan. Ya, baca. Jam alat Prisma dapat berbentuk segitiga, seperempat, segi 5, segi 6, dan seterusnya sampai segi S. Menentukan volume tabung dapat dipandang dari sebuah masing-masing banyak benar-benar yang unsur-unsur alatnya diperbanyak sehingga bentuk prisma semakin mendekati bentuk tabung. Bagaimana kelompok lain? Apakah jawabannya sama seperti kelompoknya Majidah? Apakah ada yang berbeda pendapat? Ya. Boleh mengutarakan saya hidup jawaban saya seperti itu boleh. Semuanya sama? Sama. Ya, betul. Tepuk tangan buat Majidah ya. Coba kalian perhatikan untuk nomor 1. Dari gambar di atas, gambar apa sih itu? Gambar apa? Prisma. Bangun prisma. Prisma segi berapa? Segi 5, segi Ya, segi 5, segi 6 dan seterusnya ya, sampai segi N. Nah, untuk menentukan volume tabung itu dapat dipandang dari sebuah prisma. Segi banyak yang beraturan. Dan nanti kalau disusun, itu rusuh-rusuh alatnya akan membentuk seperti bangun tabung. Jelas ya, nomor 1. Sekarang nomor 2. Yuk, siapa yang berani mempresentasikan di depan kelas nomor 2? Silakan Mbak Naila. Bawa tangannya Mbak Naila.
Sudah Bapak garis belum? Nah, coba jelaskan di depan kelas. Di sini. Agak ke sini lagi. Ini ditulis ya Pak. Coba semuanya diperhatikan, dengarkan. Ukuran diameter dari kaleng yang berbentuk tabung ini adalah 7. Jadi diameter sehingga didapat jari-jari 3,5. 3,5 yaitu setengah dari diameter kaleng ini. Ukuran tinggi kaleng ini yaitu 22 cm. Rumus volume tabung yaitu Coba dituliskan di papan. Boleh bawa KTP-nya dulu. Coba jelaskan Mbak Naila. Yang keras. rumus volume tabung yaitu luas alas kali tinggi pi r kuadrat kali tinggi 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 22. 3,5 dibagi dengan 7 yaitu 0,5 sehingga didapat 847 cm kubik. Iya. Betul ya? Itu jari-jarinya berapa Mbak Naila? 3,5. Nah, 3,5 itu apakah bisa dibagi 7? Bisa. Kalau bisa dibagi 7 berarti menggunakan nilai pi yang 22/7. Akan tetapi jika jari-jarinya tidak bisa dibagi 7 menggunakan nilai pi berapa? 3,14. Tepuk tangan buat Mbak Naila. Di soal terakhir, ini ada soal cerita ya yang berkaitan dengan volume tabung. Yuk kelompok lain, siapa yang mau maju? Saya. Yuk silakan Satina.
diameter 100 cm dan tinggi 160 cm. Selama 1 jam telah terisi seperempat dari volume seluruhnya. Tentukan banyaknya air yang diperlukan untuk memenuhi bagian yang masih kosong dari bak penampungan air tersebut. Dihitung volume tabung karena diameternya 100 cm, jadi jari-jarinya 50, maka didapat ininya adalah 3,14 dikali 50 dikali 50 dan tingginya 160 dan 3/4 didapat dari bentuk tabung satu tabung adalah 4/4 karena dalam fungsi adalah 1/4, jadi jumlahnya 3/4. Maka hasilnya 7.850 dikali 160 dikali 3/4. Hasilnya 1.256.000 dikali 3/4. Hasil akhir 942.000 cm persegi. Sentimeter Kubik. kubik ya, karena volume beda ya. Betul jawabannya? Ya, silakan duduk. Nah, kita tepuk tangan buat Naila. Ya, saya tekankan kembali. Ya. 3/4 itu didapat dari mana? Akibatnya yang sudah terisi berapa? Yang sudah terisi banyak airnya. Yang sudah terisi 1/4. Berarti yang kosong berapa? 3/4. Maka dari nilai 1 itu kalau dalam bentuk pecahan 4/4. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Karena jari-jarinya di sini 50, maka menggunakan nilai pi yang 3,14. Setelahnya ini benar ya, 942.000 cm3. Apakah ada pertanyaan untuk menyelesaikan LKPD dari nomor 1 sampai nomor 3 sudah jelas? Sudah paham ya, berarti sudah clear ya, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, rapikan meja kursinya. Apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Volume prisma itu, rumus volume tabung itu sama dengan volume prisma. Volume prisma apa tadi rumusnya? Luas alas kali tinggi. Karena ini kita bicaranya tabung, alasnya tabung berbentuk apa? Lingkaran. Dan rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat dikali tinggi tabung. Hasil akhirnya apa rumusnya? Pi R kuadrat T ya, Pi R kuadrat T utawa Pi R kuadrat dikali T. Nah, Bu Fitri ingin mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian dalam mempelajari materi volume tabung. Bu Fitri akan memberikan kuis matematika ya, sebanyak 2 soal. Biasanya kalian mengerjakan soal itu berupa lembaran ya. Cuman hari ini saya tampilkan berbeda menggunakan aplikasi Quizizz. Ya, akan tetapi karena kita statusnya sekolahnya berbasis pondok pesantren, tidak diperbolehkan membawa HP ya. Jadi kalian tetap mengerjakannya di lembar sobekan masing-masing. Nanti untuk tampilan soalnya di aplikasi Quizizz. Jelas? Jelas.
Siapkan lembar sobekan. Jangan lupa beri nama lengkap dan kelasnya. Yuk. Jadi soal pertama saya beri waktu 5 menit. Kalian kerjakan menggunakan langkah-langkah cara menyelesaikannya. Tidak boleh langsung dijawab. Akan tetapi diberikan cara menyelesaikannya seperti apa. Jadi akan menilai prosesnya bukan hasil akhirnya. Sudah selesai nomor 1? Berapa hasil akhirnya? Coba berapa? Jawab berapa? 924 cm. Coba kalau kita cek baris-barisnya, apakah jawabannya sudah betul? Oh iya betul ya. Tepuk tangan bagi kita semua ya. Soal yang kedua. Sudah? Kita jawab bersama-sama. Berapa banyaknya botol yang diperlukan? Berapa? 140 botol. Coba kita cek bersama-sama. Betul ya? Sudah selesai? Coba hasil pekerjaan kalian kumpulkan di depan ya. Bu Fitri ingin mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian. Yuk Mbak Majidah bisa mengumpulkan hasil kerja teman-temannya. Bagaimana perasaan kalian terkait pembelajaran hari ini, khususnya belajar materi volume tabung? Senang? Beneran? Nah, Bu Fitri ingin memberikan lembar angket ya, lembar angket yang namanya kalian isi. Tolong kalian menjawab sesuai hati nurani kalian ya. Tidak boleh menyontek ya. Bu Fitri ingin tahu seberapa kalian untuk menikmati pembelajaran pada siang hari ini. Mbak Majidah dibantu.
Sudah mendapatkan lembar angket semuanya? Tolong kalian isi identitas nama kalian, nama lengkap, berarti kelas 9I, nomor presensinya berapa. Di sini cara menjawabnya kalian tinggal mencentang ya atau tidak. Butir angketnya ada 10 butir ya. Pertanyaannya ini bukan pertanyaan menghitung ya, tetapi berupa pertanyaan kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Kalian centang ya atau tidak, seperti itu. Sekarang kalian kumpulkan hasil lembar angket kalian. Depan. Mbak Majida, satu Mbak Majida. Semuanya sudah ya? Bu Fitri minta tolong kalian pelajari di materi pertemuan berikutnya, yaitu luas, permukaan, kerucut. Ya, kalian bisa pelajari di buku paket dan kalian nanti di pertemuan berikutnya bisa menjawab apa yang saya tanyakan, seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.